Mas Resa ya ini. Nggih. Sampai Sukoharjonya mana toh Mas? Saya Tawangsari, Pak. Tawangsari. Sampai dulu pengisian kodam itu jarak jauh atau jarak dekat Mas? Pripun, Pak? Waktu pengisian kodam itu sampai jarak jauh atau jarak dekat? Ya, ada yang jarak jauh, ada yang jarak dekat. Waduh, sampai jarak jauh berapa kali? Jarak jauh niku 1 kali, Pak. Satu, Amalan niku lho, Pak. 1 atau 2? 1, Pak. Pakai kapsul enggak? Mboten. Ya, sampai kena mahar berapa jarak jauhnya itu? Niku kan niku Pak, kayak amalan gitu loh. Iya, sampai kena mahar berapa itu? Dengan mahar berapa jarak jauhnya itu? Itu 300. Nah, 300. Jadi dalam arti gini Mas, biar Mas Resa juga tahu. Jadi dalam arti gini, pakem keilmuan orang Jawa itu untuk pengisian kodam itu jarak jauh itu tidak ada Mas. Jadi dalam arti kalau sampean pernah isian kodam jarak jauh itu sampean kena tipu, gitu loh. Itu seperti itu. Jadi dalam arti pakem orang Jawa itu nggak ada pengisian kodam jarak jauh. Jadi dalam arti untuk pengisian kodam itu yang itu kayak lewat seperti apa kitab gitu loh, Pak. Iya, sekarang nanti kita bahas tentang masalah kitab atau amalan itu. Jadi dalam arti yang tak jelaskan dulu, untuk pengisian kodam jarak jauh itu tidak ada. Jadi dalam arti untuk pengisian kodam itu yang tepat, yang betul itu selama pengisian itu melalui ritual puasa. Selama puasa itu mengamalkan bacaan mantra tersebut, itu loh. Jadi kalau sampai secara higienis itu ibaratnya memutar balik telapak tangan, itu ibaratnya secara higienis itu berarti sampean itu intinya itu kayak seperti laku ngelmu tanpa guru. Itu akan membuat endingnya dampak energi-energi negatif gitu loh. Dan biasanya pakem orang Jawa itu menurunkan suatu keilmuan ataupun menurunkan ilmu tersebut itu kalau orangnya itu sudah matang itu sudah melampaui usia 40 tahun lebih. Itu satu. Terus yang kedua itu harus pernah menikahkan anaknya, istilahnya wong Jawa ini tau mantu. Nah itu seperti itu. Kalau syarat itu belum terpenuhi, ya itu sama saja bohong gitu loh. Jadi belum pas gitu loh. Dalam arti seperti itu. Terus masalah kalau sampean itu melalui kitab. Nah sekarang sampean belajar keilmuan itu dari jarak jauh, dari media internet itu sampean beli kitabnya itu dari mana itu loh. Suatu amalan atau wiritan itu kan yang tepat itu kan harus ada sanatnya, wasilahnya itu loh. Itu harus tepat. Sedangkan ibaratnya itu cuma hanya dalam buku saja di dalam dunia internet ya. Ibaratnya kalau sampai menjadi guru besar aja bisa itu loh. Jadi dalam arti Mas Resa itu searching di Google gitu, tentang ilmu itu, ilmu A, ilmu B itu. Nah, sampai searching terus sampai kata-kata itu sampai rangkai dijilidkan menjadi buku atau nanti sampai jual ilmu A, ilmu B ya, itu sampai nanti akan disebut menjadi guru besar. Jadi itu ilmu soalnya kenapa suatu keilmuan itu kalau di dunia maya itu ya sama saja maya itu. Indikasi itu hanya dalam arti materi atau duniawi. Suatu intinya perbedaan ilmu itu bisa dipelajari, bisa diperjualbelikan Mas Resa. Tetapi kalau ngelmu itu dituku kanthi lelaku gitu loh. Bisa memahami nggak Mas Resa? Nggih, saged, Pak. Nah itu makanya kalau sampai ini menjadi korban ilmu internet, apalagi sampai orang Jawa. Nah, itu orang Jawa itu harus mengerti dalam hal keilmuan, apalagi pakemnya itu untuk mempelajari dalam hal spiritual gitu loh. Itu perbedaannya itu berarti sampai cuma mendapatkan ilmu itu bisa dipelajari, bisa diperjualbelikan. Adanya orang berilmu itu akan menjadi pandai, pernah kuliah, pernah sekolah, tapi nek wong duwe ngelmu itu akan menjadi wong linuwe.
Wong linuwih itu antara lain itu wis tau mangerteni, merui lan menyaksikan. Nah, itu perbedaan itu, Mas. Jadi dalam arti boleh dikatakan itu sampai itu korban ilmu internet. Dalam arti laku ilmu tanpa guru gitu. Itu gurunya hanya angan-angan itu di media sosial itu.